Halo semuanya, nama saya Grace. Nama saya Felicia. Nama saya Jessica. Kami dari kelas 11A. Jadi pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, kami akan mengikuti kegiatan field trip menuju Lembang, Bandung. Selamat menyaksikan! Jadi kita sekarang berada di lapangan sambil menunggu kedatangan bus. Sekarang kami sudah sampai di salah satu destinasi yang kita kunjungi, yaitu Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia yang terletak di Jalan Cilaki nomor 73 merupakan museum bersejarah yang sudah berdiri sejak tahun 1931. Awalnya museum ini diberi nama Pos Telegraf dan Telepon. Museum PTT berganti nama menjadi Museum Pos dan Giro pada 27 September 1983 yang kemudian berganti nama menjadi Museum Pos Indonesia pada tahun 20 Juni 1995. Dalam museum ini terdapat 3 jenis koleksi, yaitu koleksi sejarah, koleksi filateli, dan koleksi peralatan pendukung layanan pos. Pada tanggal 27 September 1945. Siang. Saya telah menyiapkan 5 pertanyaan. Boleh. Pertanyaan pertama, apa sejarah pendirian museum ini? Tahun berapa didirikan, siapa yang didirikan, tujuannya apa? Baik, museum kami ini didirikan di tahun 1931, artinya 7 tahun setelah bangunan yang dijadikan kantor pusat pos itu didirikan. Artinya bisa dipakai untuk bekerja, gitu. Ya, tepatnya tahun 1931. Hanya namanya karena dulu itu masih merupakan jawatan pos telegraf dan telepon, jadi otomatis nama museumnya pun Museum PTT. Kemudian ada perubahan-perubahan, di antaranya adalah tahun 1983 dari Museum PTT menjadi Museum Pos dan Giro, kemudian dari Museum Pos dan Giro menjadi Museum Pos Indonesia. Nah, perubahan dari Museum Pos dan Giro menjadi Museum Pos Indonesia itu di awal tahun di tanggal 20 Juni tahun 1995 sampai sekarang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melestarikan sejarah perposan khususnya yang ada di Indonesia ataupun yang ada dari dunia. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena di sini kami tidak hanya menyajikan sejarah perposan yang ada di Indonesia saja, tetapi ada beberapa sajian sejarah pos dari beberapa negara yang disajikan di tempat kami. Kemudian ada juga display dari perangko-perangko yang tergabung di menjadi anggota UPU, Universal Postal Union. Pertanyaan kedua, koleksi apa yang paling berharga di museum? Koleksi yang paling berharga di museum kami ini yaitu koleksi perangko emas, ya, dari Presiden pertama Republik Indonesia, juga perangko emas dari wakilnya, sama perangko emas dari Ibu Tien Soeharto. Kemudian di sini juga ada, walaupun replika, tapi ini kalau kita gali sangat berharga sekali, ya. Ini perangko asuran emas saja. Pertanyaan ketiga, siapa tokoh penting dalam sejarah pos yang ditampilkan di museum? Tokoh penting yang
disajikan di museum ini adalah Mas Soeharto. Kenapa Mas Soeharto? Karena Mas Soeharto merupakan kepala jabatan PTT pertama RI, ya. Setelah yang diangkat setelah perebutan gedung kantor pusat PT Pos Indonesia ini dari tangan penjajah Jepang, ya. Nah, kemudian Mas Soeharto pun sampai saat ini belum diketemukan di mana-mana beliau. Banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan di bawah pimpinan beliau, ya, dari tahun 1945 sampai 1949 ketika beliau diculik oleh para penjajah. Dan beliau merupakan salah satu anak bangsa yang memiliki jabatan paling tinggi pada masa Jepang. Lalu, bagaimana cara museum memperoleh koleksi yang ditemukan di museum? Nah, untuk perolehan koleksi, ya, koleksi itu bisa didapatkan secara umum, ya, yang saya ingat itu dengan proses pengadaan, ya, atau pembelian, ya. Kedua, hibah. Ketiga, peminjaman, ya. Nah, kami di sini untuk pembelian ada hibah atau pemberian, ya, dari bagian aset, dari bagian filateli, kemudian dari para karyawan-karyawan baik yang aktif ataupun yang tidak, yang sudah pensiun. Itu kalau kami dapatkan juga dari beliau-beliau. Lalu, bagaimana cara pengiriman surat dan paket di masa lalu dibandingkan dengan masa sekarang? Nah, kalau masa lalu itu masih secara manual, ya, secara manual. Jadi suratnya ditulis terlebih dahulu, gitu kan. Pengirimannya itu bisa menggunakan, ada yang menggunakan orang, artinya para pelari cepat, kemudian menggunakan kuda, motor, sepeda, mobil dan lain sebagainya. Nah, untuk paket pun sama. Nah, sekarang jadi mereka datang ke kantor pos atau dititipkan. Kalau paket nggak mungkin dimasukkan ke bis surat, ya, kalau surat bisa dimasukkan ke bis surat atau dititipkan kepada petugas posnya. Dulu ada yang namanya pos keliling desa dan pos keliling kota. Biasanya bukan hanya di balai desa, tetapi datang juga ke sekolah-sekolah tertentu, ke tempat belajar tertentu, ya. Mereka itu benar-benar itu datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau sekarang dengan adanya teknologi digital, ya, itu kami pun untuk di lingkungan kami sendiri, internal kami sendiri, itu untuk pengiriman surat itu tidak boleh dengan secara manual, harus digital. Ada yang namanya nota dinas elektronik di kami itu, ya. Jadi untuk lingkungan internal itu tidak boleh menulis surat dengan secara manual, ya, tetapi secara digital. Artinya pengirimannya pun via elektronik, ya. Nah, untuk paket, pengiriman paket sekarang kan masih menggunakan orang. Tetapi kelebihannya sekarang kami itu ada yang namanya aplikasi pos aja. Jadi kalau para pelanggan atau para pengguna jasa pos nggak untuk datang ke PT Pos atau tidak ada waktu, tinggal nanti download aplikasi pos aja. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Janjang atas penjelasan informasi terkait Museum Pos Indonesia. Sampai di tempat tujuan kami yang kedua, yaitu Gedung Sate. Di sini kami mendengarkan penjelasan dan menonton video mengenai sejarah dari Gedung Sate. Kalau bangunan Gedung Sate ini terbuatnya itu dari baja. Bajanya bukan dari Indonesia, tapi bajanya berasal dari. Nah, dari tahun 1924 sampai sekarang, atap Gedung Sate masih menggunakan bentuk dan bahan yang sama. Museum Gedung Sate yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 22 diresmikan pada tahun 2017. Museum ini dibangun khusus untuk menjelaskan gaya arsitektur dan nilai sejarah dari Gedung Sate. Museum ini juga memiliki koleksi dari barang peninggalan sejarah tentang Gubernur Jawa Barat dari setiap periode.
Gedung sate dirancang sebagai kantor PU dan kemudian dialihkan fungsinya menjadi kantor pemerintahan Jawa Barat. Sebelum memulai perjalanan hari kedua, kami dan murid lainnya bersama-sama melakukan jalan pagi atau yang disebut dengan trekking. Halo, sekarang sudah hari kedua, kami sudah check out dari penginapan kami. Ya, sekarang kita menuju ke destinasi ketiga kita, yaitu Balai Inseminasi Buatan. Jadi kita sudah sampai di depan pintu destinasi ketiga yang kami kunjungi, yaitu Balai Inseminasi Buatan. Jadi nanti harganya pun akan berbeda. Yang tidak di sexing dengan yang sexing itu berbeda. Nah, yang kalau kita impor satu straw itu mengikuti harga dolar. Mengikuti harga dolar biasanya ya. Kalau misalnya satu straw itu paling murah sekitar 300 ribuan misalnya. Tapi kan kalau ngikutin harga dolar bisa naik terus gitu. Bisa ada yang 300, 500, bisa sejuta juga ada gitu kan. Apalagi kalau strawnya untuk kuda itu bisa belasan puluhan juta ya. Balai Inseminasi Buatan atau yang disingkat dengan BIB merupakan tempat yang memproduksi semen beku ternak sapi perah dan sapi potong. Kami diperlihatkan laboratorium penyimpanan semen beku yang menggunakan teknologi. PSIP Tanaman Sayuran merupakan tempat untuk melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman sayuran. Kami diberikan kesempatan untuk mempelajari informasi lebih lanjut mengenai BSIP Tanaman Sayuran, mulai dari menonton video penjelasan, mengelilingi lahan pertanian, hingga mencoba bercocok tanam. Menunjukkan pukul 12.43 dan sekarang kami sudah berada di dalam. Kami barusan mengunjungi BSI Tanaman Sayuran yang merupakan destinasi terakhir. Peter, kalian sekarang bisa nggak chargernya? Jadi kami sudah sampai di Sekolah Pasung. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Bye.